11 Juli 2021, final Euro 2020 akan diselenggarakan di Stadion Wembley, di mana Inggris sebagai tuan rumah akan menjamu tim Italia. Pertandingan ini sangat dinantikan oleh fans The Three Lions karena diprediksi Inggris lebih difavoritkan keluar sebagai juaranya. Setelah terakhir pada 1966, kini mereka akan mengakhiri puasa gelar internasionalnya. Ya, momen Piala Dunia lebih dari setengah abad lalu itu jadi satu-satunya momen yang bisa dibanggakan publik sepak bola Inggris, dan bisa dibayangkan betapa hausnya mereka pada gelar juara. Wembley Stadium mulai dipersiapkan untuk menyambut momen historikal itu. Para fans yang notabene tidak mengalami masa kejayaan 66 kini bersiap jadi saksi sejarah baru di abad 21. Bermain di kandang sendiri dengan kedalaman skuad muda potensial, maka jelas Inggris lebih diunggulkan dari segala sisi. Para anak asuh Gareth Southgate ini juga berada dalam chemistry yang sangat baik sepanjang turnamen. Tidak ada sentimen rivalitas Hotspur dan Arsenal yang dibawa ke dalam tubuh tim nasional. Trio Harry Kane, Saka, dan Sterling tampil konsisten sebagai mesin gol di lini depan, melibas Jerman di babak per-8 dan memulangkan Denmark melalui adu penalti di semifinal hingga mereka lolos ke final, sekaligus final pertama setelah 55 tahun terakhir ini. Euforia fans hooligan Inggris seperti dibangunkan dari tidur panjangnya. Jam 8 pagi atau 12 jam sebelum partai final berlangsung, para fans sudah bersiap OTW ke Wembley dengan atributnya masing-masing. Banyak yang nenggak bir dari pagi biar tambah melayang saat Inggris nanti juara. Tapi seperti biasa, di mana ada euforia tinggi, selalu berimbas pada naiknya harga tiket. Dari tanggal 9 saja, tiket final sudah dilelang hingga tembus di harga 10.000 euro. Harga setinggi itu tentu sulit dijangkau rata-rata warga luar kota London. Namun tetap saja, fans Inggris yang Spartan ingin tetap berada di TKP ketika momen langka itu berlangsung. Jam 9.30, mulai terjadi kenaikan arus lalu lintas dari arah luar kota menuju London. Bisa terlihat dari atribut St. George's Cross yang berkibar di atas kendaraan yang melaju. Raja blunder Harry Maguire masih jadi pujaan publik saat itu. Para fans juga sangat sulit menghapus kenangan pahit sebelumnya, di mana tahun 1986 mereka dicurangi gol tangan Tuhan Maradona, serta Pildun 90 dan Euro 96 mereka dibabat Jerman lewat adu penalti. Dua-duanya terjadi di babak semifinal. Di sisi lain, timnas Italia dipimpin Bonucci mulai melakukan pemanasan. Stadion Wembley juga sedang dirias untuk pertandingan nanti malam. Garis lapangan sedang dicat ulang dan jaring gawang sudah sampai tahap pengecekan. 1 jam kemudian, 10.30 waktu Greenwich, para fans yang pakai jalur kereta api sudah mulai diberangkatkan. Mereka ini merupakan kelompok tak bertiket, bersiap party, dan gak peduli dengan penumpang lain yang kurang minat dengan sepak bola. Di dalam gerbong, mereka terus menari-nari menyanyikan chant untuk Kapten Maguire yang mereka lulukan. Tiba di depan Stadion Wembley, jalur pejalan kaki dekat pintu stadion sudah sangat padat dengan kelompok fans dari berbagai penjuru Inggris. Seperti sebuah karnaval besar, fans Inggris bertingkah seolah tim mereka sudah juara. Timnas Italia mereka pandang sebelah mata. Kebanyakan mereka meyakini Harry Kane dan Raheem Sterling akan jadi pahlawan kemenangan Inggris malam ini. Prediksi skor 2-1 banyak digembor-gemborkan. Optimisme itu juga menular ke jajaran pasukan Inggris. Mereka begitu rileks dan tanpa beban menghadapi sekelas partai final nanti malam. Sebenarnya itu modal bagus untuk membangun kekuatan mental anak-anak Southgate itu. Sekitar jam setengah 12 siang, area luar Stadion Wembley semakin membludak. Didorong dengan ratusan kaleng bir, suasana jadi tambah meriah, bahkan bisa dibilang berlebihan. Kaleng-kaleng itu terlihat berserakan di setiap sudut. Pihak pengurus Wembley mulai turun melakukan pengamatan. Rupanya, tingkat ngefly orang-orang itu sudah mencapai level maksimum high. Beberapa dari mereka antri berjubel depan minimarket terdekat untuk memborong beberapa kerat minuman. Faktor lockdown pasca Covid juga sedikit banyak mempengaruhi keriuhan ini. Setelah dibuat frustasi dalam melewati masa isolasi, momen ini semacam jadi ajang pelampiasan. Para fans menggila bagaikan banteng yang lepas dari kurungan. Makin lama ulah fans ini semakin kampungan. Mereka memanjati apapun yang bisa dipanjat.
Tak peduli punya tiket atau tidak, yang penting bisa berada di pesta tersebut yang lebih mirip konser dangdut koplo kabupaten. Sikap ugal-ugalan pun mulai dilakukan. Saat bus merah kota London lewat, bus itu jadi korban ketengilan fans yang kurang ajar. Mereka ramai-ramai menaiki atap transportasi umum itu. Sikap tidak terpuji itu ternyata bukan hanya dipicu oleh larutan bir saja, tapi juga akibat kokain yang secara bebas mereka hisap di tengah jalan. Dalam kondisi teler, tentu membuat situasi tambah edan. Saling lempar botol pun tidak dapat dihindarkan. Maka tak heran, banyak dari mereka yang terluka dan harus mendapat perawatan. Pihak FA divisi pertandingan hanya bisa bengong mengamati dari ruang kontrol, menyaksikan kegilaan yang terjadi di channel Olimpik, jalur utama menuju pintu stadion. Pukul 14.00, mereka belum menemukan kehadiran polisi, kecuali ada segelintir pihak keamanan polsek setempat. Security pertandingan memang dijadwalkan hadir 1 jam kemudian. Saat ini, satuan polisi itu masih ditempatkan di areal pusat kota yang sebelumnya diprediksi akan dipenuhi kerumunan supporter. Mereka tidak mengantisipasi para penonton tak bertiket yang hadir hanya untuk ikut euforia. Di sela membludaknya supporter Inggris, terselip juga para supporter Italia yang langsung datang dari Italia, ataupun ada juga warga Italia yang memang domisili di London. Supporter Italia yang berangkat dari London terpaksa bergabung dengan kerumunan fans Inggris. Alhasil mereka pun jadi bahan ejekan. Botol dan kaleng mulai dilempar ke arah mereka. Gak peduli walaupun ada orang tua dan anak-anak. Mereka yang terpencar akhirnya ikut gabung dengan supporter Italia yang datang berkelompok. Para supporter Italia itu langsung dikawal menuju gerbang pemeriksaan tiket. Security akhirnya datang lebih awal untuk mengamankan area yang digunakan ofisial tim masuk stadion. Padahal area itu sendiri sudah sangat di luar kendali. Orang-orang sudah kadung berjubel di wilayah perimeter, lokasi yang harusnya clear area. Beberapa oknum tanpa tiket berhasil lolos dan memancing yang lainnya untuk dapat keberuntungan serupa. Penonton-penonton yang taat aturan beli tiket malah kesulitan karena terlalu banyak penonton ilegal yang berkerumun di sekitar. Setelah pemeriksaan tiket sudah lewat, giliran membuka pintu putar turnstile. Para petugas jaga pun dibuat kalang kabut karena faktanya jumlah mereka kalah banyak. Di sisi berbeda, bus yang ditumpangi skuad Inggris pun mulai bergerak dari Taman St. George. Lokasi itu pun sudah dipadati kerumunan warga yang menyambut para pemain di sepanjang jalan. Di detik itu, Stadion Wembley mulai dapat ancaman pendobrakan, ditambah dengan munculnya Wayne Rooney yang hendak memasuki stadion. Kehadirannya memancing para pengunjung yang membuntutinya hingga ia masuk ke dalam stadion. Pintu tempat dia masuk berada pada jalur Spanish Step, yaitu bagian samping stadion yang kurang penjagaan. Akhirnya jalur ini jadi target penonton tanpa tiket untuk menerobos stadion. Seketika Spanish Step jadi gelombang massa. Security yang kurang jumlah pun tak sanggup menghadang serbuan supporter yang lebih mirip barisan zombie ini. Beberapa orang rubuh bahkan terinjak. Yang menginjaknya pun gak peduli karena fokus untuk masuk stadion. Pihak panitia yang mengetahui situasi genting ini langsung mengunci kembali pintu putar akses masuk stadion. Terjadilah penumpukan supporter di depan pintu tersebut. Seperti limbah yang tertahan bendungan, orang-orang ini makin berani dan tak segan melontarkan trash talk pada para penjaga. Makin lama penumpukan itu semakin membesar. Demi menghindari tragedi, akhirnya pihak panitia terpaksa membuka kembali pintu turnstile. Orang-orang Italia domisili London pun sudah bersiap masuk, namun sialnya mereka berada di tribun yang salah saat tiketnya diperiksa. Walaupun coba menego, namun panitia tetap tegas. Beberapa dari mereka harus balik gabung ke tribun supporter Inggris dan bulian harus kembali mereka terima. Momen yang harusnya menyenangkan benar-benar jadi pengalaman sial. Di sela konsentrasi penjaga sedang terfokus di areal atas, kini giliran areal bawah yang longgar pengamanan. Akhirnya massa pun berhamburan mendobrak pagar. Situasi benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Security hanya mampu menghalau 1-2 orang saja, sementara ratusan lain bebas merangsek masuk. Mereka berlomba naik ke areal atas di mana di sana terdapat pintu putar. Seperti halnya Spanish Step tadi, Olympic Step pun kini ikut chaos. Kali ini Wembley benar-benar jebol. Oknum penonton tanpa tiket berjalan di belakang penonton bertiket lalu ikut masuk begitu saja. Personil yang terbatas tak bisa mencegah dan hanya bisa fokus ke antrian berikutnya. 2 jam sebelum laga, hampir 80% area Wembley sudah dibobol. Di dalam stadion sudah nampak pasukan timnas Inggris yang melakukan pemanasan.
Mereka yang sudah berada di dalam sama sekali tak tahu apapun soal kekacauan di luar. Di luar sendiri, tumpukan massa tanpa tiket sukses menyapu pintu masuk. Secara liar mereka berlarian. Tak sedikit para penjaga yang malah jadi bulan-bulanan mereka. Beberapa supporter bertiket yang sedikit sangar ikut membantu penjaga menghalau rombongan supporter kaleng itu. Setelah situasi mereda, barulah pintu stadion itu ditutup. Pertandingan final sebentar lagi dimulai. Lagu Sweet Caroline yang merupakan chant dari supporter timnas Inggris bergema di Stadion Wembley. Ada juga supporter yang kebanyakan minum malah rese meminta kursi pada penonton bertiket. Pukul 19.52, 8 menit menjelang kick-off, pintu putar turnstile kembali dikunci untuk menghindari trouble. Opening ceremony pun dilakukan. Tampak pula David Beckham yang hadir bersama seorang Tom Cruise. Seremoni yang terlihat lancar di dalam stadion berbanding terbalik dengan situasi di luaran, di mana para pemabuk masih saja bertindak ugal-ugalan. Kedua tim sudah masuk lapangan. Suasana hening sejenak saat lagu kebangsaan berkumandang. Skuad Inggris, terutama Harry Kane yang haus trofi, terlihat sangat berambisi penuh memenangkan pertandingan ini. Sementara itu, di luaran masih ada sekitar 6 ribuan supporter yang berkeliaran seperti bebek kehilangan induknya. Mereka bersiap menerjang gerbang. Namun kali ini polisi lebih siaga dan berhasil memukul mundur barisan itu dari area perimeter. Pertandingan segera dimulai dan pukul 20.00 kick off babak pertama pun dimulai. Hanya butuh waktu 8 menit untuk membuat atmosfer stadion kembali pecah. Sepakan Luke Shaw berhasil membobol gawang Donnarumma. Mimpi juara sudah di depan mata. Kubu Italia dibuat tak percaya. Namun bukan Italia jika mereka menyerah begitu saja. Tak butuh waktu lama, Federico Chiesa mulai menebar ancaman di gawang Inggris. Counter attack itu membuat supporter Inggris seolah diingatkan agar tidak berselebrasi lebih dini sebelum laga berakhir. Hingga paruh waktu skor masih tak berubah 1-0, namun Inggris benar-benar bermain di bawah tekanan. Lanjut ke babak kedua, Inggris coba tampil impresif namun berhasil diredam Italia yang sudah populer dengan back-backnya yang tangguh. Anak asuh gerbang selatan mulai kewalahan. Dan benar saja, tak lama Italia mendapat peluang lewat sepak pojok dan bola liar di depan gawang berhasil dimanfaatkan Bonucci. Skor pun berubah menjadi 1-1. Semangat supporter Italia kembali menyala. Inggris mulai terlihat frustasi di kandang sendiri. Skor itu bertahan hingga harus dilanjut babak perpanjangan waktu. Italia kini berbalik mendominasi serangan. Menjelang menit akhir, Inggris memasukkan Marcus Rashford dan Jadon Sancho. Mereka mungkin dipersiapkan untuk menghadapi adu penalti. Laga ini memang akhirnya berlanjut pada babak adu penalti. Disinilah puncak ketegangan terjadi. Di babak adu penalti itu, masing-masing penendang pertama dari kedua kubu berhasil menjalankan tugasnya, dan pada penendang kedua, Inggris mulai membuka asa saat Jordan Pickford dengan cermat menepis tendangan Belotti. Sementara Harry Maguire berhasil merebek jala gawang Italia dengan tendangan penaltinya. Inggris unggul 1-2 sebelum Bonucci berhasil menyamakan kedudukan. Giliran Rashford yang belum panas, tendangannya malah membentur tiang gawang. Akhirnya Bernardeschi membawa Italia unggul 3-2. Jadon Sancho yang masuk bareng Rashford dan belum panas, tendangannya berhasil ditepis Donnarumma. Kini Italia berhasil membalikan keadaan. Namun kemenangan Italia harus terhambat saat Pickford berhasil menepis tendangan Jorginho. Bukayo Saka, pemain muda yang kini harus jadi tumpuan terakhir memikul beban seberat itu, gagal pula memenuhi harapan. Italia resmi keluar sebagai campione Piala Eropa 2020. Para pemain Italia langsung berlarian ke arah supporternya, sementara kubu Inggris sibuk menguatkan Saka. Impian itu kembali sirna, lagi-lagi lewat adu penalti. Suasana tambah dramatis saat hujan tiba-tiba turun mengguyur kota London, seolah mengiringi kepulangan supporter Inggris yang patah hati. Orang-orang yang tadinya beringas jadi mendadak loyo. Beberapa hari seusai pertandingan, cuitan-cuitan bernada rasis diarahkan pada para pemain kulit hitam karena kebetulan penembak penalti yang gagal ketiga-tiganya berasal dari ras kulit hitam. Gambar Marcus Rashford di tembok kota habis dicoret-coret massa. Namun tak sedikit juga para supporter yang membela dan terus mendukung timnas kesayangannya. Apapun hasil yang didapat, mereka sudah berjuang maksimal sampai ke final. Begitulah perjalanan timnas Inggris, dan terbukti 3 tahun setelahnya, skuad ini berhasil menembus kembali babak final dengan berhadapan Spanyol di Euro 2024. Congratulations untuk Italia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.